Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Mampu, berarti mereka mampu ya? Ternyata begitu disampaikan ya mau membayar, tapi ada yang belum dengan pernyataan akan membayar sebelum 31 Desember. Tadi mereka mampu, mungkin informasi nggak sampai. Ada yang sudah dipegang oleh koordinator. Iya, koordinator nggak sampai, karena nggak lewat Ada masing-masing. juga yang belangko setoran PBB itu ketika minta kecamatan nggak ada, akhirnya oleh kantor Jakarta Timur minta ada di sepeda baru di setor hari ini. Penyelidik payungnya PTSP ke depan harus lebih baik. Saya juga kaget, ini orang miskin sekali ya. Cuma 500.000, 1 juta dapat sertifikat gratis, kok nggak mau gitu. Ya udah mulai pakai duit saya aja udah, jabal angus lewat. Saya juga nggak kenal siapa, biarin aja kan. Mungkin daripada yang diselamatin aja. Jadi syukur lah Pak, hemat duit, hemat duit. Jadi memang setelah menerima BB dari Pak Gub, saya langsung menyebarkan kepada seluruh kepala kantor. Ya, ada yang lagi di luar kota, terus yang pulang dulu lah, Sabtu Minggu bergerak ya, temuin dan lain-lain ya. Makanya semua bidang tahun depan itu mesti beranggarkan sudah promo ini. Jadi kami sudah mengajukan Pak. Ya, saya sudah diskusi. Sosialisasi asetnya ngikut ada APBD, kemudian kalau bisa 2015 juga untuk BPHT di peserta peronan nggak bisa. Saya ada disposisi surat bapak udah masuk. Saya ada disposisi. Ini sengaja kepala kantor dibawa semua yang kemarin sudah door to door itu saya pikir biar sekaligus langsung Terima kasih banyak Pak. Ibu. Ini kepala bidang diambil itu. Dan saya bilang habis gitu Mbak, kita nggak pernah nikmati duit. Ya, jadi prinsipnya sertifikat itu sudah selesai semua. Hanya, yang menjadi kendala adalah itu belum disetor. BPTB-nya. Makanya jadilah surat itu kepada Pak Gubernur itu. Tapi dengan clear ini sudah berarti segera diserah terima. Masih baik. Terus satu lagi Kantor aset kita udah kasih yang barat itu semua. Pak Kepala BPKD pernah kami koordinasi masalah aset, mungkin tahun depan kurang 200 bidang. Terus ada yang dianggarkan. Ini ada 100 bidang lagi yang udah ada hilang kan Pak, dari lapor sama saya. Jadi di DKI ini bisa sertifikatnya bisa hilang juga Pak, bisa cek juga Pak. Terus sertifikat hilang. Ya, Oh iya. asetnya Pak. Gila, 100 lebih. Aset pemerintah provinsi hilang satu juta. Oh hilang. Nah, maksudnya jadi nanti pelayanannya sertifikat penggantian. Iya, dicek. Iya. Jadi kita di pengadilan masih kalah Pak. Jadi kayaknya ada permainan orang dalam. Ini Pak Ayu berapa? 100 lebih Pak ya yang hilang Pak ya? Iya, kurang lebih Pak. Jadi kayak itu masih. Kami sisir Pak, udah 3 bulan. Aduh. 2 bulan. Jadi inti Jakarta tuh nggak butuh orang pintar. Orang jujur aja udah. Kalau pintar juga repot kalau nggak jujur. Kalau dia nggak jujur, dia cari yang goblok atau idiot lebih gampang bohong gitu. Jadi di mapnya ada, tapi dalamnya fotokopinya. Itu yang selalu di pengadilan oknum hakim juga main, lucu nggak Pak? Lihat ya, mafia tanah ya. Oknum hakim kita itu keterlaluan. Nah, saya tambah lama tambah dendam saya bilang. Yang gugat kita tuh nggak punya apapun. Cuma hadiah dong nggak jelas Pak, yang gugat kita nih Pak. Kita punya fotokopi Pak. Dibandingkannya logika saya punya fotokopi masih bisa cek dong. Ini pengadilan bisa putuskan karena ada fotokopi nggak sah, dia yang nuntut yang benar. Ini dunia ajaib. Termasuk ini Pak, pasun-pasun yang di Permata Hijau. Ternyata dijual, ininya palsu. Tanda tangan lurah palsu, tanda tangan Pak Camat palsu. Maaf, mungkin Bapak udah memberikan sertifikat. Itu saya mau lapor ke Selatan ya Pak.
Selatan. Jadi banyak sekali dijual gitu juga fasos-fasos kita. Perumahan tuh baik, jual ke yayasan sekolah, yayasan apa. Padahal itu jatahnya kami kan. Iya. Dijual, begitu dia ngajuin mau bikin IMB, kok wilayah kita nih, yang beli dua kaget. Banyak tuh kayak gitu. Dan mungkin BPN nggak salah karena semua penjelasan dari PT-nya pada saat itu bukan fasos-fasos. Tapi begitu saya di sini saya nggak mau Pak, saya bilang ini fasos-fasos, langsung PT-nya menyebutkan kemarin bersurat bahwa itu fasos-fasos. Waktu kok Bapak bilang ya, begitu ke saya nggak mau fasos-fasos. Dan tidak dirubah baru mereka. Kayak BPKD kita kaya raya Pak, kalau kayak gitu. Pak BPKD bisa kaya raya Pak, cuma urusan diem ini. Jangan kata Pak BPKD, saya bisa bilang, saya saja Pak, jadi wagub 2 tahun sini, udah ada konglomerat yang lewat orang ke orang saya bilang begini, suruh temen lu itu jangan banyak ngomong. Dia nggak ngomong aja satu kasus, saya kasih dia 10 miliar, dia 3 kasus 30 miliar. Itu cerita itu. Suruh dia jangan banyak ngomong, 30 miliar. Dia nggak usah bela kita, yang penting dia nggak usah banyak mulut, nggak usah banyak ngomong. Tutup mulutnya 30 M, enak bener ya itu jalan. Iya, apa itu cuma kelas PPKD, itu bisa lebih di. Saya mau jadi gitu dia masih pernah dicoba, dia hitung-hitung kan. Kan dia tahu teori itu loh, ada politisi bilang ini, semua orang ada nilainya, tinggal nilai lu berapa. Kayak itu, kalau saya ngomong Abu Rizal loh, untuk dikor, semua orang ada nilainya. Saya bilang saya setuju nilainya. Nilai saya itu nyawa kalian. Itu nilai saya. Lalu gitu ya. Masih nekat. Kalau itu gue pakai. Lu mau nyoba gue ya? Wah siapa? Gila apa? Lu ngomong apa? Gue bilang gitu ya. Oh gue ribut apa? Masih ya gitu. Tapi itu kita dikerjain. Aduh memang ini betul-betul kalau BPN bantu kita DKI mau beresin Pak semua aset Pak. Fasos-fasos rata-rata dijual. Yang hijau aja bisa dijual, punya orang ada sertifikatnya main juga, maka putih, di rumah. Yang label rapot jalan inspeksi, bisa ada sertifikat. Kan mau ada prosesnya. Yang kayak kemarin itu juga yang ruko dekat Museum Bahari. Sertifikat. Pada itu. Berapa Pak sertifikat? Pada itu jelas Museum Bahari, temboknya kan halamannya kan. Tiba-tiba bikin ruko, nempel ke dinding. Itu dari zaman Belanda, mana berani kasih Anda bikin ruko di samping Museum Bahari. Itu tembak Belanda loh kalau ngomong logika. Mau girik gimana pun nggak bakalan bisa. Tapi itu ada ruko modern. Sederet tuh. Dicek ada sertifikat. Iya udah sih, ini duitnya terbalik-balik. Nah, masuk pompa bensin itu, kita mau bikin jalan inspeksi, dipakin itu loh. Opak apa tadi? Opak itu. Saya sertifikat. Bingung gitu ada jalan inspeksi. Ya udah, mau bilang apa ya? Pembenahan Jakarta yang udah carut marut gitu. Kalau bilang 1.000 teman kurang. Satu musuh kebanyakan. Itu kalimat benar. Masanya saya begitu mau jadi politisi udah musuh 1.000, masuk 1.000, 2.000 tambah terus kan. Kalau tambah 2.000 lagi ya sama aja 3.000 sama 5.000. Itu berlaku kalimat itu kalau orang nggak punya musuh. Jadi jangan tambah satu pun. Kalau kita udah ribuan mah udah tanggung Pak. Nggak beda. Oh 1.000, 1.200 lo tanggung, saya sudah tanggung ya. Kita kalau perbaiki sesuatu pasti tabrak nih semua. Pasti orang nggak senang. Ini sungai kita udah beresin nih, ini hari terus beres. Kali Apuran. Itu penghubung, ada capung apa, ada Cengkaring drain, ada angke, ada pompa, ada Cengkaring banjir terus. Ini kali yang 20 meter, tinggal semeter 2 meter. Gimana? Sondok ribut. Saya udah 20-30 tahun tinggal di sini. Ya, saya juga tahu nggak ada salah
ada pilihan. Kalau Jakarta nggak mau kita gituin, orang juga mengatakan kita nggak kerja. Kita gituin, kita hitung-hitungan 50% plus 1 yang benci kita atau suka sama kita. Kalau lu suka kita terpilih lagi 2017 Pak. Kalau enggak, minimal masih ada hampir 3 tahun ini kerjanya. Ya kira-kira ya hampir inilah, kurang 2 bulan, 3 tahun. Ya udah, kebut aja udah. Oh tuh memang BPN memang, tapi sekarang lebih baik sih Pak ya, sistem sekarang, pelayanan. Nah hanya mungkin Pak, kami kan punya PTSP, tahun depan kami launching. Nanti PTSP kami itu mau tidak mau saya perintahkan seperti kantor calo. Masyarakat nggak ngerti loh, BPN itu bukan bagian kami loh. Minta sertifikat dia nggak ngerti. Nah sehingga waktu dia datang ke kantor PTSP kami akan terima pengurusan surat-suratnya. Nanti Bapak jangan kaget, Bapak Ibu jangan kaget, dari PTSP kami akan bantu warga ngurusin sertifikat warga ke kantor Bapak. Nah kalau kita bisa linkkan secara komputer lebih baik, izinnya semua. Jadi langsung, jadi Bapak tiba-tiba punya 267 kantor di kelurahan dan 44 kantor di kecamatan adalah pengurusan izin urusan BPN. BPSP. Ya. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tanggal 2 kita launching ya. Tanggal 2 Januari. 2 ya. Kita akan launching. Jadi itu persis kayak bank. Jadi staff yang di sana itu kayak calo. Masyarakat datang bilang apa saja dia bilang iya bisa. Dia bagaimana dapat gaji tunjangannya? Tapi targetkan dia paling kecil staff itu bisa dapat 12 juta sebulan. Bukan gaji, poin. Waktu dia berhasil mengurus urusan orang, dapat poin. Dia nggak berhasil juga dapat poin asal dia melaporkan siapa yang mempersulit dia. Asal dia laporkan kesulitannya ini, kesulitan ini keluar kita kasih. Sehingga dia kira-kira bawa pulang 12 juta kita targetkan seperti itu. Ini semua di front terdepan. Jadi Jakarta mau nggak mau kita akan gebrak seperti itu. Semua pelayanan semua. Semua mau urusan mau ditempelin suami, tempelin istri juga lapor kita kerjain Pak. Benar itu customer service di DKI. Nanti tujuannya apa? Tujuannya kita paksa semua orang kerja. TKD dinamis. Nanti ketahuan siapa nggak ada kerja. Nggak ada kerja berarti kelebihan orang di situ pindahin. Terus nanti ketahuan kantor mana yang sepi. Kalau kantor mana yang sepi, dekat kita mau tutup Pak. Bahkan kantor lurah pun saya mau tutup. Nggak usah terlalu banyak kantor lurah. Dia titip aja sini. Kalau nggak ada kerjaan ngapain? Ada perangkat-perangkat. Ini wakil lurah udah kita kosongin. Kita betul-betul nggak mau wakil lurah nggak apa. Berapa kepala seksi udah kita kosongin. Jadi kita mau lebih baik fungsional. Karena mau gaji orang besar di sini. Jadi kita bikin sistem itu. Nanti tempatnya saya bikin rusun macam-macam. Nah jadi pola itu yang kami lagi bikin itu. Nanti bisa ketahuan oh kelurahan mana, PTSP mana yang orangnya sepi tapi dia maunya buka malam. Maunya buka subuh. Ada yang mau 24 jam, karena pengennya mulainya dari jam 7 malam. Karena rata-rata dia pekerja. Nah kita pun akan ubah. Ya nanti tiap tahun, terus bahkan orang kerja di sini dia boleh memutuskan, saya mau kerja dekat anak saya atau mertua saya atau dekat rumah saya. Dia boleh minta pindah supaya menghemat tenaga PNS kita. Kerja dekat rumah kan lebih enak, bisa bolak-balik apa cepat. Nah itu jadi kurangin macet juga sebetulnya. Mungkin kita akan lantik 2.000-an orang di tanggal 2 ini. Kita rombak besar-besaran, ya nggak kebagian di staff kan, nggak ada jabatan. Ini seperti main ular tangga. Jadi pas ketemu buntut ular itu jatuh tuh. Jadi nggak peduli kamu eselon 2. Begitu kamu ketemu itu langsung jadi staff. Dan biasanya kalau udah sampai jadi staff, mau balik lagi susah karena yang ngantri ini banyak sekarang. Nah kita dengan ngantri gitu. Jadi kalau staff udah staff aja udah. Kalau staff masih badung, masih macam-macam, masih ngeyel, kita cabut TKD. Kita kasih gaji buta aja. Dia analisa kasusnya, laporan ke diklat mau ngapain gitu. Jadi nggak ada pilihan. Nah, kita mau kebut aja 2015. Saya nggak tahu ya, pasti gesekan, pasti ribut ini. Ya saya siapin tahan aja fisik mental 2015.
Kalau saya bisa menanggiskan ini sama teman-teman yang memang sevisi, 2016 pasti kita mulus. Ya, siapin aja mental setahun di 2015 dulu. Mau ribut, mau apa, mau bagus pasti 2016. Oke. Bandara, PIT, terus Kota Tua, Pluit, Mangga 2 macam sampai PRJ Kemayoran, Ancol, sampai ke Sunter, Kelapa Gading, sampai Pulau Gadung, sampai ke Bekasi. Jadi mau pasang light rail. Jadi sampai nunggu ini jadi, kita jadi ini dulu. Nah, terus yang di Kemayoran PRJ itu, tangga Kemayoran kita dapat 12 hektar mau bangun kampung atlet. Hingga 2018 orang turun dari bandara langsung masuk ke sini. Kita mau kejar ini. Kita mau tawarkan KLB. Jadi orang boleh KLB 14. Asal kelebihan ini dia bangunkan kami infrastruktur light rail. Aset Pemda kayak jalan segala macam disertifikatkan. Kenapa nggak bikin semacam satu terobosan? Kan habisin duit kita, Pak. Kenapa kita nggak beli tanah? Bidang kita masih sertifikatkan. Ya, masa jalan saya masih sertifikatkan? Dulu kan kalau di daerah atau bupati itu menambah dau atau apa segala macam. Jadi kita keluar duit. Kenapa nggak beli tanah? Kok pemerintah juga? Kok kita BPN negara lain? BPN pun kita sama. Kenapa nggak bikin satu Kepres atau PP sehingga tidak perlu lagi tanah pemerintah harus sertifikat. Begitu tanah pemerintah langsung dikeluarin surat punya Anda, nggak usah bayar, nggak usah apa. Cepet. Saya udah ngomong ke Pak Jokowi. Apa kata Bapak tulisannya? Saya ke Komisi 2 katanya. Tanah negara. Kayak gitu dong. Tanah negara. DKI udah bikin kantor di sini. Ada Girik yang tahun 64 lah ya, 64 udah nggak berlaku lagi kalau begitu. Dia gugat kita. DKI menang nggak? Bisa kalah. Kalau belum pernah bebasin. Kan dia juga nggak pernah bayar PBB itu. Oleh gugat kita bayar PBB nggak? Enggak. Kalau garap zaman Belanda kan garap terus menerus. Ini enggak, kakinya pernah garap. Kalau pernah garap, justru kamu mengatakan garap berarti itu bukti tanah negara. Anda garap. Anda garap terus-menerus nggak? Bayar nggak? Tidak. Kalau tidak, selesai dong hubungan negara dengan ini. Kalau saya Pemda, Pemprov, wakil negara bukan nih? Pakai lambang Garuda ya? Negara, saya ini negara. Jadi kenapa saya bukan tanah saya? Hanya gara-gara saya belum sertifikatkan. Ini membuat kita kayak takut, wah itu semua tanah sertifikatkan. Kalau nggak ada, fotokopi pun kalah soalnya kan. Jadi ini negara apa ya Pak? Misalnya contoh BPN kirim surat kepada Seknek, Monas belum disertifikatin. Itu seluruh Seknek sertifikatin. Seknek stres, lagi juga ke DPR RI. Jadi juga mesti keluar berapa puluh miliar untuk mensertifikatkan Monas coba. Coba kalau dia ada duit distribusi Monas, berantem sama DKI udah keluar duit. Si Padang digital aja lo kalah gara-gara dirawat dari dia. Lalu DKI ketakutan, ada usul kalau itu kita sertifikatkan saja Pak, itu Monas. Nenek lu mau 8 miliar. Kalau 80 hektar, 70 hektar ya, 74 ya. 74 hektar kalau saya sertifikatkan, habis berapa duit barang DKI dengan NJOP begitu mahal. Masuk akal nggak? Tanah negara mesti saya sertifikatkan. Itu yang di Komisi 2 udah. Kalau rapat anggaran tua, saya cuma kayu bakar dulu. Yang makan steaknya ketua saya semua. Kita cuma teriak-teriak kayu bakar, habis itu dagingnya kita nggak makan dulu. Yang Kodam mau disita sekarang. Kodim disita. Kodimnya datang ke saya waktu itu masih Pak Agung. Pak bisa nggak cari kita tempat? Kenapa? Kita mau diusir. Jangan begitu Pak, Bapak punya senjata. Pas saya senjata, main preman. Saya nggak mau kasih Anda lahan. Ngapain pergi saja mau rebut kembali. Kalau saya tentara, mau tembak, udah datang aja mau tembak main kasar. Mau tanah kita kok. Terus kalau itu kalah, kenapa nggak sekaligus Trisakti? Sama, dari mana? Cuma segini. Terus lucunya lagi, penggarungan ini Pak ya, Bapak bisa pelajarin dia punya kronologi, Bapak tahu ini penggarungan bersama. Kantor wali kota merah nggak kira-kira? Merah Pak? Itu udah dicokratin.
Ditahan. Saya mau merahin balik. Tunggu DPR. Mau merahin balik. Mau ribut. Di mana kantor wali kota ada sertifikat bisa jadi komersial? Apa bukan berarti ada kesengajaan permainan seperti ini? Ngeri Pak di Jakarta Pak. Makanya saya ini kalau banyak mulut, tutup mulutnya dapat duit sekarang juga. Ada pernyataan. Itu tadi maksud saya, untuk apa kita keluarkan uang? Ya, jadi memang Kenapa nggak bantu rakyat miskin? Ini udah jelas, semua juga aku bawa balai kota nomor 78. Nggak usah diukur pun, ada pagar kebun sirih yang Merdeka Selatan. Ini punya Pemprov DKI. Di atas tanah negara. Nah, ini nggak usah jauh-jauh. Monas udah dipagarin lagi. Diukur pakai Google Internet juga bisa dapat. Buka Google saya bisa ukur loh berapa luasnya Pak. Google. Tepat nggak tepat urusan kedua Pak ya. Google nih. Berbatasan apa? Utara, Jalan Merdeka Utara. Barat, berbatasan Merdeka Barat. Timur, berbatasan Merdeka Timur. Udah dihilangin Merdeka Timur dulu, sempat hilang. Di batasan Merdeka Selatan. Itulah Monas. memang ada tugas untuk mendaftarkan semua bidang tanah di Indonesia, termasuklah yang dikuasai oleh instansi pemerintah. Memang ya kalau tadi ada pemikiran Bapak, ya existingnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Uang itu lebih baik yang lain kan, begitu kan maksudnya. Ya tinggal nanti pengaturan mekanisme, keluar surat bahwa ini semuanya. Nah tapi memang ada pengukuran, ada apa yang harus itu, apakah nanti lewat Google saja clear atau tidak itu. Tapi memang harus makanya itu juga kita bisa berantem ke orang mau BPN, ngukur dibayar, katanya mesti bayar pihak ketiga. Prona 100 rumah datang sehari juga semua dihitung seolah-olah berhari-hari kayak dulu. Waktu membuat peraturan, saya dibahas waktu di Komisi 2. Aduh, saya udah terlalu dibintangin nego, nanti ada tukang datang ke BPN minta putar-putar lagi. Aduh Pak, jadi uang Pak, ini biar lagi. Dua palsu. Selama ini kan diminta kepada yang untuk hadir untuk yang bukan ini. Nggak pernah hadir kan? Nggak hadir. Terus kan berlanjut. Pertanyaan lagi di pengadilan, kenapa lama banget tentang itu? Bodoh-bodoh sekarang nih menunggu nih alat buktinya disampaikan, langsung tangkap. Nggak ada. Karena di dua itu palsu. Kan nggak ada. Nah, sekarang belum sampai ke Pengadilan diemin, ini yang dari nggak mau sidang. lama dulu sekarang. Nah, sekarang kalau kiranya di biro kita kan itu sebagai pihak yang di perdata sekarang kita di DPR itu pihak ya itu adalah gubernur sama. Makanya lucu kan, orang menggugat nggak ada barang apa-apa diladenin. Dua bidang itu lalu kita berikan kebenaran ada kok, makanya kita ada lagi itu. Sekarang karena proses di pengadilan mengacu pada peraturan PB 1497 di pasal 45 itu memang berhenti untuk memproses lanjut karena ada perkaranya itu Pak. Tapi kan di BPN nggak ada peraturan yang 60 hari, kalau nggak jelas kan langsung diproses kan. Kalau orang sekedar menggugat-gugat, kalau dia gugat nggak diproses kan langsung boleh ya Pak. Itu untuk tanah milik adat Pak. Oh. Ini kan tanah negara. Ada satu persepsi yang penggugat punya bukti ini yang pernah. Kalau dia nggak mau kasih masa kita digantung dia. Sekarang ini Pak, bagaimana cepat pengadilan proses acara bukti, buktinya masuk, baru bisa langsung Ini kan nggak dihitung. bisa diatur. mungkin dalam diusahakan dalam waktu dekat sudah diserahkan kepada masyarakat. Kemudian terhadap aset Pemda itu tiap tahun juga, walaupun nanti sistemnya belum berubah, kami dengan Pak Heru sudah berbicara tiap tahun mungkin sekitar 200 miliar. Kita mau nggak mau anggarkan terus Ya. supaya bidang terus. Sampai dengan sistem ada yang pendapat Bapak tadi ada perubahan. Kemudian program lain dari Bapak khususnya pengadaan tanah terkait juga MRT dan lain-lain itu kami sudah mendapat perintah dari Pak Menteri untuk membantu sepenuhnya kepada Pemprov DKI, dan kantor-kantor pertanahan hampir seluruhnya sudah merapat sangat intens dengan para wali Oh, kota. lagi baik, masih cepat tuh Pak. Ya,
Menteri udah ngomong, kita mau kasih kok supaya lebih gampang. Ya, jadi kami sudah mengajukan, mungkin dibahas di Cuma yang selatan itu yang masalah, yang di Ragunan itu ya? Enggak, Pak. Bukan. Kantahnya, kantor tanahnya. Oh, kantornya aja. Nah, terkait dengan itu ada jalan. Kita mau tukar itu mana ya, Kelapa Gading? Belum jadi, Pak. Mau tukar Ragunan itu? Baru wacana, belum ada. Kita mau bikin waduk itu. Nah, Itu itu hijau, merah. yang kayak Moi. 3 hektar, Pak. Itu nanti kami akan lapor dulu, Pak Menteri. Kita kan ganti kalau Pak Endarman dengan Pak Ferry jadi ganti, kami lapor dulu nanti tidak lanjut. Kita tukar, pakai sampai hancur. Begitu. Saya udah kasih itu Pak. Belum sampai, Pak. Kasih. Baru beritanya katanya. Nah, itu Pak. Kalau kita kasih gaji nggak boleh katanya. Oh, tunjangan. Jadi kalau kasih mobil, ya sama tentara sama-sama. Kita kasih aja. Apa Yang- mau mobil apa ya Yang kita kasih. mestinya kami Sampaikan Pak Heri tadi supaya nggak nakal pengembang ini diprotek habis di dalam perdana. Selama ini perda itu bunyinya tentang pasos-pasos itu pasos-pasos diserahkan oleh pengembang. Di situ pertanyaannya banyak. Kalau pengembangnya kabur udah nggak bisa berbuat apa-apa ini. Iya, iya. Nah yang kedua tuker-tuker bingung lagi nih. Nah saya ada 3 poin yang perlu ditekankan di dalam perda nanti. Saya tambahkan di situ, misalkan gini, pasos-pasos diserahkan oleh pengembang dan atau secara otomatis diambil alih oleh pemerintah daerah sesuai setan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini kerja sebagian dulu Pak. Jadi kalau sekarang SIPPT itu, kalau dulu di DKI lucu Pak. Dia dikasih pembebasan nggak 100%, dikasih SP3L. Dia belum. Maka pemecahan bidang pertama kali itu wajib menyerahkan pasos-pasos. Ini sama